kita dapat berkumpul kembali di sini, ya, itu semua karena kasih Tuhan bagi kita. Baik, pagi hari ini saudara, saya akan lanjutkan ini sesi terakhir ya, tentang bagaimana saya akan membahas tentang karunia rohani. Teks kita masih terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ya, ayat 1 sampai 31. Tetapi pagi ini saya akan mengajak kita membaca ayat 7 sampai ayat 11 di 1 Korintus pasal 12. Baik, mari kita buka kitab kita 1 Korintus pasal 12. Kita baca ayat 7 sampai ayat 11. Apakah ada yang bersedia untuk saya membaca dengan kuat tetapi lugas ya? Silakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian bentuk. Ya, terima kasih Oma, Tuhan memberkati. Saudara, singkat saja saya mau mengulang sedikit. Yang pertama kita sudah membahas terkait dengan karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, bahwa kita semua adalah anggota di dalam satu kesatuan. Kita adalah tubuh Kristus. Kristus sendiri adalah kepala dari tubuh. Jadi Kristus adalah sumber bagi kita ya, terkait dengan karunia rohani. Artinya Kristuslah yang mempercayakan kepada kita masing-masing karunia-karunia rohani atau bakat-bakat rohani atau talenta atau kemampuan-kemampuan rohani. Dan tujuan mengapa Kristus memberikannya adalah di ayat 7, supaya setiap karunia rohani, bakat, talenta atau kemampuan rohani itu bisa kita pakai masing-masing untuk kepentingan bersama di dalam menumbuhkan satu dengan yang lain. Itu tujuan. Minggu yang lalu kita juga sudah membahas bagaimana supaya kita tidak membeda-bedakan ya, apa yang Tuhan berikan kepada saya atau karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saya, kemampuan-kemampuan rohani yang Tuhan berikan kepada saya. Ketika itu berbeda dengan saudara, saya tidak boleh membedakan Tuhan kenapa dia diberikan karunia rohani ini, saya tidak. Tuhan kenapa dia bisa tampil di depan sementara saya tidak. Itu tidak boleh. Karena setiap karunia rohani, karena setiap talenta rohani atau kemampuan-kemampuan rohani itu saling mengisi. Minggu lalu saya kasih contoh. Kalaupun setiap minggu saya adalah orang yang berkhotbah di sini, saudara melihat saya, itu tidak berarti saya lebih penting daripada saudara. Bayangkan kalau saya berkhotbah lalu
saudara tidak berperan aktif atau bahkan tidak ada sama siapa saja. Ya. Bayangkan dalam ibadah tidak ada yang pimpin pujian, juga hambar juga. Seperti itulah kita memandang karunia rohani. Kita tidak boleh membedakan, kita tidak boleh mencurigai Tuhan terkait dengan karunia rohani, saudara. Sepakat ya? Nah, di minggu ketiga ini ya, kita akan belajar ya dua hal. Yang pertama, pagi ini kita akan belajar pentingnya pengetahuan terkait dengan karunia rohani. Ya, dan setelah itu nanti kita juga akan melihat kelompok-kelompok karunia-karunia yang disediakan Tuhan bagi kita. Mengapa kita perlu belajar tentang pentingnya pengetahuan kita akan karunia rohani? Yang pertama, pengetahuan itu menghasilkan iman. Nanti kita akan bahas singkat. Lalu yang kedua, pengetahuan itu akhirnya menguasai atau mengontrol iman. Ingat ya, betapa pentingnya pengetahuan. Ya. Lalu pengetahuan itu menentukan pengalaman rohani kita. Ya. Itu terkait pengetahuan. Lalu nanti kelompok-kelompok karunia rohani kita akan melihat karunia pelayanan dan karunia rohani yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Karena ada talenta atau bakat-bakat yang diberikan Tuhan juga kepada semua orang. Ya. Nah, kita akan cepat saja, saudara. Pentingnya pengetahuan. Ya. Pengetahuan itu yang pertama menghasilkan iman. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17, saudara. Jadi pengetahuan itu bisa menimbulkan iman. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Ketika saya tahu bahwa kalau saya kekurangan ekonomi misalnya, lalu saya tahu firman Allah berkata bahwa Allahku akan ya, menyediakan segala yang kamu perlu menurut kekayaan dan kemuliaan. Itu pengetahuan. Kenapa saya berpengetahuan? Walaupun itu berasal dari ayat-ayat Alkitab, kalau hanya sampai di situ itu pengetahuan. Karena pengetahuan bisa kita kelola menghasilkan iman, atau sebaliknya. Pengetahuan juga tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mau mengelola pengetahuan itu menjadi iman. Makanya banyak masih terdapat orang Kristen yang walaupun hafal firman Allah, tapi imannya tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena pengetahuan akan firman Allah itu dia tidak kelola dengan tepat. Bagaimana cara mengelolanya dengan tepat? Seperti tadi saja, waktu saya khawatir atau kekurangan, tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya. Allahku akan mencukupi segala yang kau perlu menurut kekayaannya. Muncul lagi ayat. Janganlah hendaknya kamu khawatir terhadap apa-apa, tetapi nyatakanlah segala keinginan kepada Tuhan. Ya, di dalam doa dan pengucapan syukur. Dan banyak ayat yang ada di kepala saya dan itu muncul, itu sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ketika saya kelola dengan benar, maka saya akan berkata, yes Tuhan, betul. Maka muncullah iman saya dari pengetahuan itu. Betul firman Allah. Akhirnya kekhawatiran saya yang tadinya mau menguasai saya menjadi hilang. Ketakutan saya akan masa depan
menjadi hilang. Ya. Yang tadinya saya mau ambruk karena saya tidak yakin tentang apa yang saya hadapi, saya menjadi kuat. Nah, itu yang dinamakan dengan pengetahuan menghasilkan iman. Makanya penting bagi kita baca Alkitab, saudara. Ya, kemarin sebenarnya saya agak sedih juga ya. Saya tawarin daftar baca Alkitab itu sedikit yang berminat. Tapi kan saya nggak mau memaksa namanya, karena itu harus lahir dari hati. Dan saya juga terus dorong kita untuk setia baca Alkitab. Saudara yang sudah meminta print-printan untuk daftar baca Alkitab tetapi tidak membaca, saudara menyia-nyiakan usaha keras saya untuk memprint itu dan membentuk itu. Semoga kita rajin membaca. Amin. Dan cuma amin ya. Jadi pengetahuan itu seharusnya menimbulkan iman. Ya kan? Mazmur berkata, ya, di dalam Mazmur 3 waktu Daud dikejar Absalom anaknya sendiri, digambarkan bahwa dia ketakutan, tetapi dia punya pengetahuan tentang Allah. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat-ayat yang menggambarkan satu keberanian. Dia katakan, saudara-saudara, dengan tenang aku akan tidur. Itu artinya Daud sudah dikuasai oleh damai sejahtera, betul? Dia kan dikejar-kejar Absalom, tapi dikatakan dia dengan tenang aku akan tidur. Artinya pengetahuannya tentang Allah, pengetahuannya tentang Torah dan kitab para nabi pada waktu itu, ya, atau Torah Musa, itu membangkitkan imannya di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau engkau membaca firman Tuhan, minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Tuhan, saya mau mendapatkan manfaat dari pembacaan firman. Bukan sekedar yang penting hari ini selesai, bukan. Makanya saya membiasakan diri kalau membaca firman Tuhan yang menjadi bagian hari itu, saya membacanya pelan. Saya membacanya dengan pelan, keras, bersuara. Kenapa? Supaya waktu saya membaca, telinga saya mendengar. Menurut penelitian, ya, ketika indera kita bekerja lebih banyak untuk menangkap sesuatu, maka itu akan lebih bisa kita tangkap dengan baik. Akan berbeda kalau saya khotbah tidak ada slide di depan, saudara hanya mendengar saya, mungkin saudara bisa menangkap saya, tapi hanya berapa persen. Betul? Tapi sementara saya khotbah lalu saudara melihat catatan-catatan saya di depan, itu akan lebih bagus. Jadi pengetahuan seharusnya menimbulkan iman. Ya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Roh Kudus memberikan kepada orang percaya karunia rohani, bakat-bakat rohani, maka iman kita muncul. Iman yang seperti apa? Ya Tuhan, berkati juga saya dengan karunia rohani ini, supaya saya dapat bisa melayani dengan baik jemaat Tuhan. Makanya saya menghapus satu paradigma kuno di dalam gereja, bahwa pelayan itu hanya pendeta yang berdiri di mimbar. Itu keliru. Pelayan itu adalah semua kita jemaat Tuhan. Amin. Sepakat? Kalau saudara tidak sepakat dengan ini, saudara akan menjadi penonton di dalam gereja. Datang, duduk, diam, dengar, doa, dengkul. Karena hanya penonton. Tapi kalau saudara dan saya sehati, bahwa kita sepakat bahwa kita adalah semua pelayan bagi Tuhan, ya, pelayan bagi Allah, pelayan miliknya Tuhan, maka kita akan bergairah di dalam beribadah, di dalam bergereja, saudara, di dalam hal kita menjadi saksi. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan menyediakan karunia rohani, itu menimbulkan iman kita. Tuhan, saya juga pengen dipakai oleh Tuhan.
Sepakat ya? Siapa di antara saudara yang tidak punya kemampuan apapun? Coba katakan. Ini bukan kemampuan lain terkait dengan pelayanan. Siapa di antara saudara yang punya kemampuan untuk melayani? Coba katakan. Saudara tidak konsisten. Tadi itu suruh nggak punya kemampuan, diam. Bilang punya kemampuan, diam. Siapa di antara saudara yang tidak bisa bergerak pagi ini karena kaku? Ya, ini sudah sadar semua. Saya tidak ingin setiap minggu berkhotbah di depan jemaat yang tidak bertumbuh. Amin. Bukan berarti saudara tidak bertumbuh hari ini. Maksud saya tidak ingin menghadapi itu. Berat saudara berkhotbah di hadapan jemaat yang tidak bertumbuh. Ditanya apa, dijawab apa. Apa? Ya, jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, kita memiliki pengetahuan, betul? Tapi nggak sampai di situ, karena pengetahuan ini bisa tinggal hanya menjadi sekedar pengetahuan. Ketika kita olah pengetahuan itu, maka itu menjadi iman bagi kita. Oh, saya sudah mengalami pengalaman ini banyak kali, saudara. Ya, banyak kali. Tidak terhitung jumlahnya. Pengetahuan tentang firman Allah menghasilkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pengetahuan tentang firman Allah menguasai iman. Kita tahu nih, ya, apa artinya nih? Saya stick to ini aja. Apa artinya? Pengetahuan menguasai iman artinya pengetahuan memberikan arah kepada iman, lalu menentukan batasnya. Ya, batas nggak boleh offside. Oke? Ada border di sana, ada batas. Cristiano Ronaldo jago main bola, betul? Siapa yang kagum atau mengagumi Cristiano Ronaldo? Saya enggak. Saya kagum sama Lionel Messi. Gak bisa berubah gitu ya. Tapi walaupun kekaguman kita beda, bukan berarti kita musuhan ya. Tapi kisah hidup Cristiano Ronaldo menginspirasi. Nanti baca sendiri. Ya. Dia jago, saya harus akui dia jago main bola. Driblingnya bagus, passingnya oke, finishingnya wow. Striker nomor 1 itu. Ya ganti-gantian lah mereka dua itu ya. Jago sekali. Tapi waktu dia main, kalau dia main di luar lapangan, menghasilkan nilai nggak? Ini lapangan bola nih. Dia main di luar, dia mau bola di luar lapangan. Kira-kira dia main kan Ronaldo? Nggak bisa. Sejago apapun Cristiano Ronaldo, sejago apapun Lionel Messi bermain bola, mereka tetap harus bermain di dalam lapangan. Bahkan di dalam lapangan pun bisa offside. Karena di dalam lapangan ada batas-batas yang tidak boleh dilewati atau dilalui dengan cara tertentu. Makanya dia offside, betul kan? Pengetahuan juga seperti itu. Pengetahuan itu memberikan arah kepada iman. Kamu sudah punya iman nih, ya kan? Kamu sudah punya iman, diarahkan. Lalu diberikan batasan-batasan iman. Saya keluar sebentar dari karunia rohani, keluar sebentar. Nanti saya masuk lagi. Saya mau kasih contoh bagaimana pengetahuan membatasi iman. Kita punya pengetahuan tentang firman Allah, bahwa Allah sudah mati
menebus hidup kita, benar? Lalu selain menebus hidup kita, dia juga memelihara kita selama kita ada di bumi ini. Lalu, saudara-saudara, dia menyuruh kita memanggil dia sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai orang yang intim. Itu pengetahuan kita. Dan iman kita muncul bahwa kita percaya kepada Bapa, percaya kepada kasih-Nya, percaya kepada seluruh pemeliharaannya, percaya kepada penyertaan-penyertaannya. Lalu begitu, saya lah tinggal di desa, lalu saya minta Tuhan, saya minta helikopter. Loh, itu iman saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah iman saya atau permintaan saya di hadapan Tuhan karena keyakinan saya kepada Bapa? Saya minta helikopter ini karena saya yakin Bapa mengasihi saya. Saya yakin Bapa mencintai saya. Saya yakin Bapa di sorga memberikan apa yang jadi yang saya minta, kebutuhan-kebutuhan yang saya pikirkan. Lalu saya minta, Tuhan, saya sudah capek naik sepeda, saya pengen naik helikopter ke Puncak. Tapi kalau saya memiliki pengetahuan yang tepat tentang kasih Allah yang tepat, tentang cinta Allah kepada saya dengan cara yang tepat, tentang penyertaan pemeliharaan Allah dengan cara yang tepat, maka tidak mungkin saya minta helikopter. Itu artinya pengetahuan yang benar tentang firman Allah membatasi apa? Iman. Iman kita bukan iman yang konyol. Iman kita adalah iman yang dibatasi oleh pengetahuan akan firman Allah. Jangan nanti saudara waktu nanam jagung misalnya, siapa di sini yang biasa nanam jagung? Berapa orang? Pak Kade, Ibu Kade, itu satu paket sudah ini. Siapa lagi? Pak Yakub. Jangan saudara bilang Pak nanam jagung misalnya banyak belalang, makanya belajar kalau saudara bilang dalam nama Yesus semua belalang pindah ke ladang yang lain. Nggak bisa, biar saudara anak Tuhan saudara 10 tahun itu nggak akan terjadi. Saya kan anak Tuhan, saya pasti dibela oleh Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Memang itu namanya iman yang konyol. Jadi pengetahuan kita akan firman Allah. Begini, apakah nggak boleh kalau kita nanam jagung ada hama? Boleh dong, namanya juga nature, namanya juga alam, betul nggak? Cuman kita diberi pengetahuan bagaimana membasmi hama. Ya, itu yang benar. Bukan kayak Avatar, sebelum dunia api menyerang, bumi aman-aman saja. Pindah ke ladang sebelah. Ladang sebelah habis dimakan lawan. Ladang kita aman, lalu kita akan makan. Tak, ladangku aman karena saya orang. Oh iya, Pak. Loh, saudara boleh ketawa banyak orang Kristen yang kesaksiannya model gitu, betul? Betul nggak? Betul kan? Apakah itu bisa terjadi dalam hidup kita? Bisa. Tapi itu pengalaman pribadi, tidak untuk di-sharekan ke banyak orang. Betul? Betul? Saya sebagai pendeta banyak mengalami pengalaman pribadi yang mungkin kalau saya share kepada saudara-saudara kita, dibilang saya sombong lah, atau mungkin nggak betul ini pendeta ini kayaknya apa ya? Buat bullshit, membuat. Makanya saya nggak pernah cerita. Banyak pengalaman rohani, banyak yang tidak masuk di akal orang lain, banyak yang saya alami itu. Yang saya cerita itu yang hanya masuk di akal saja supaya bisa diterima.
Itu namanya iman, pengetahuan membatasi iman. Waktu saudara percaya kepada Yesus, itu tidak berarti saudara lepas dari segala kesulitan. Namanya manusia, namanya hidup, masih memiliki tantangan. Kalau rantangan, itu makan malam. Ya Catherine. Namanya hidup, tantangan itu ada, betul. Jangan nanti kita bilang, Tuhan saya percaya Engkau ada mengasihiku. Itu jangan lupa ya 3 kali ya. Nangisnya harus 3 kali. Karena itu Tuhan, aku usir segala kesulitan dalam hidup dalam nama Yesus. Gak bisa. Namanya hidup. Bayangkan kalau Tuhan menjawab doa yang seperti itu. Waduh, kacau kekristenan hidup ini. Kacau sih. Orang Kristen pasti malas. Karena apa? Dia tinggal minta uang turun dari bupati. Tinggal minta uang turun dari surga. Karena alasan saya anak raja. Pakai acaranya gitu. Aku anak raja, engkau anak raja, yang di sono bukan anak raja. Mentang-mentang anak raja minta semuanya. Ya kan? Jadi iman menguasai, pengetahuan menguasai iman, artinya memberikan arah yang benar dan memberikan batasan. Ya, itulah mengapa penting pengetahuan itu harus lengkap dan sesempurna mungkin. Rajin belajar, ya kan? Rajin belajar. Kalau pendeta korban, dengerin baik-baik supaya saudara dapat menangkap semaksimal mungkin. Pengetahuan yang tidak lengkap akan memberikan dasar yang tidak lengkap pula kepada iman. Saya tidak bilang apa saudara, masih banyak anak Tuhan orang percaya tidak memiliki pengetahuan yang lengkap terkait firman Allah. Karena mereka senang mendengar khotbah-khotbah populer, yang menyenangkan telinga. Ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Saya ingin jemaat yang saya pimpin, apapun khotbahnya, sesenang apapun khotbahnya, sesakit apapun, senyelekit apapun, terimalah dengan hati yang senang. Amin. Amin. Jangan cuma senang dengan khotbah-khotbah yang populer. Tuhan akan memberkati kau saudara. Haleluya. Tuhan akan menghukum dosamu. Masuk sih. Tuhan kan Maha Kasih Pak kan? Serius, masih banyak. Sekarang di YouTube banyak pendeta populer yang tidak punya kemampuan intelektual bagus, khotbah, belajar dari internet. Apa yang menarik diambil, apa yang salah dari pendeta sana dikupas di YouTube. Itu aja populer. Hati-hati. Saya tidak melarang saudara dengan khotbah dari YouTube ya. Tetapi pilihlah siapa pengkhotbah yang kau dengar. Oke? Pilih. Banyak sekarang pengkhotbah yang hanya mementingkan satu sisi Alkitab, one side of the Bible, yaitu kemakmuran. Makanya ada yang disebut dengan teologi kemakmuran. Banyak itu. Hanya kemakmuran. Kalau saudara tidak kasih persembahan, saudara dikutuk Tuhan. Kalau saudara tabur, saudara akan dibalas 30, 60, 100 kali lipat. Mari tabur. Apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Sering nggak? Udah salah konteks, salah tafsir lagi. Lalu
Jumatnya jadi enak kan? Dihitung. Saya tabur 100.000 tiap minggu, taruh ambil paling rendah 30 kali lipat. Berasa 100.000 kali 30, 3 juta saya dapat. Semakin banyak saya tabur, semakin banyak kan kembali. Saya ngajarin mana beda. Kamu bisa nabur karena sudah dapat dulu. Kamu menabur bukan untuk menuai. Jadi apa maksudnya apa yang kau tabur itu kau tuai? Nanti dari satu kali saya akan pembahas. Apa sih maknanya? Hati-hati memilih khotbah yang kau dengarkan di media sosial. Ini saran saya dari pendetamu. Ya. Dasar adalah tempat berdirinya sesuatu. Iman tanpa dasar pengetahuan yang benar itu sama seperti rumah yang dibangun atas dasar yang baru setengah rampungnya. Ya, itu dia. Jadi iman, pengetahuan menguasai iman, artinya dia memberikan arah yang benar. Ini loh, ada karunia rohani. Oke, Tuhan, saya ingin mendapatkan karunia rohani. Tetapi dia menetapkan batas yang baik. Contohnya terkait karunia rohani apa? Saya begini, saya bahas satu saudara. Gereja-gereja Pentakosta seperti kita dan karismatik. Kita bukan gereja karismatik, kita gereja Pentakosta. Di gereja Pentakosta seperti kita dan gereja karismatik, itu seringkali kalau ibadah bahasa roh, betul? Ya. Saya jujur kepada saudara, saya orang yang berbahasa roh. Saya sering berbahasa roh, saudara. Tetapi ada batasan yang diberikan firman Tuhan. Kalau dalam ibadah, saudara berbahasa roh kuat bisa, itu nggak ada di sini. Wow. Lalu datanglah, mungkin emang baru mengenal Tuhan. Kira-kira perasaanmu apa? Orang ini ngomong-ngomong. Betul lah? Wah itu. Itu kalau dompet marang sudah kalau dompet jembernya ini. Karena saya juga sering dengar orang Jawa ngomong, ini kanannya gini. Lalu batasan apa yang diinginkan? Berbahasa roh itu baik sebagai hubungan antara saya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi berbahasa roh di tempat-tempat di mana kita berdoa sendiri. Saya kalau naik motor sendiri, kadang-kadang saya menyebut saya bahasa roh. Tidak ada masalah lagi, keras-keras lagi. Karena itu nggak didengar orang kan? Orang pun lewatnya saya dikira saya nyanyi bahasa Prancis itu. Saya bahasa roh. Kalau saya nyetir mobil sendiri, saya bahasa roh, tidak ada masalah. Happy saya. Tapi kalau ibadah seperti ini, pernah sih saya bahasa roh, tapi singkat-singkat. Kalau saya bahasa saudara, ini ngomong. Iya, tapi ini tidak berarti bahwa bahasa roh itu tidak penting. Bahasa roh itu penting. Maka mintalah, Tuhan, saya pengen dipenuhi Roh Kudus, saya pengen mendapatkan karunia berbahasa roh. Tidak apa-apa tuh. Di kota-kota besar ada lagi yang lebih sesat. Jemaatnya disuruh sekolah bahasa roh. Loh, di gereja besar seperti di Surabaya, Jakarta, Semarang, Medan, Bandung, Makassar, itu banyak. Ada sekolah berbahasa roh. Atau kalau di ibadah ditangkap maju siapa yang mau berbahasa roh? Mulai saya katakan amin, semua bahasa roh, ngomong apa saja pokoknya bahasa Indonesia saja. Jadi
jemaatnya diajak ngomong ngawur. Atau di sini. Akhirnya para jemaatnya mungkin langsung mending. Serius, saya pernah ada di ibadah ini. Makanya waktu, nah ini karunia rohani ya, kita kan pengetahuan membatasi ya. Suatu kali saudara di Papua tahun 2001 saya melayani ke Papua, tepatnya di Manokwari. Rupanya di Manokwari itu ada seorang pengkhotbah dari Ghana, Afrika. Saya nggak usah sebut namanya. Seorang pengkhotbah dari Ghana itu biasa datang ke Papua, ke Manokwari khususnya pada tahun-tahun. Lalu suatu kali orang yang biasa menerjemahkan dia itu meminta saya menerjemahkan dia. Tetapi saya diberi awasan sama salah satu jemaat kami, bapak-bapak, dia sudah pergi ke surga sekarang. Orang menanggung, sabar, kumisnya tebal, lebih tebal dari orang. Bisa? Tebal, badannya besar, dia berjokok. Dia bilang, papi, gitu. Kan kami di sana dipanggil papi, biar belum menikah tetap papi. Apa Pak? Itu pokok nanti kalau altar kau papi, pasti orang itu supaya jatuh. Saya mau maju papi, nanti saya tahan pakai kuda-kuda. Waduh, celaka saya juga. Bener saja. Setelah pokok ya kan, saya masih di depan. Pokoknya di sini, dia tuh, mari saudara yang mau maju ke depan di panggilan kurus, datang semua. Jemaat samping saya ini datang dia. Gini di bawah. Besar orangnya semua. Begitu dia saya mendoakan, aduh bahaya. Begitu ditumpang tangan dia tarik kaki kiri kanan ke belakang dikit. Tepat. Ditekan, memang ditekan supaya jatuh. Ditahan. Kayak adu banteng. Itu salah dalam karunia rohani. Emang kalau orang jatuh, pendetanya rohani gitu. Lalu suatu kali di ibadah pemuda Ukraine, kami ada penelitian masih di Manokwari nih. Mungkin di orang-orang itu biasa jatuh. Saya baru pertama Ukraine, saya kok berapi-api, bayangkan baru keluar sekolah kita. Bohong bos. Berapi-api dong. Begitu altar kok, saya doakan, belum saya sentuh jatuh. Saya aja kaget. Sesakti itu ternyata saya. Cuma tinggalkan mereka, banyak yang tahan-tahan dulu, ya, asal-asal itu. Jatuh ditahan, diletakin, jatuh ditahan, diletakin. Saya bergumul tuh, bener nggak jatuhnya mereka ini ya? Lalu besok malam sebelum saya khotbah, sebelum altar talk, setelah saya khotbah kan 3 malam. Malam kedua saya bilang, anak-anak muda yang Tuhan kasihi, malam ini tidak ada yang tampung saudara dari belakang. Jadi mari kita berdoa. Saya tumpang tangan, saya dorong sedikit gak jatuh. Gak ada yang jatuh, karena gak ada yang tahan, ampun. Dia tahan, kepalanya bocor. Oh, yang tadi malam itu bukan dari Tuhan. Itu dari temannya aja jatuh, saya juga bilang, ditahan, enak sih. Makanya saya nggak biasakan begitu di tempat ini. Nggak biasa. Perubahan hati jauh lebih bagus ketimbang jatuh gitu. Amin. Perubahan karakter jauh lebih bagus ketimbang nangis-nangis di ibadah. Senangis apapun kita di ibadah, kalau karakter nggak berubah, it's nothing. Tidak ada artinya. Sepakat? Ya, ini pengetahuan menguasai iman. Ya, dengan cepat. Yang ketiga, pengetahuan menentukan pengalaman. Kita tidak akan percaya tentang adanya karunia roh sebelum kita memiliki pengetahuan tentang karunia tersebut. Selanjutnya, karunia rohani tersebut tidak mungkin menjadi bagian dari pengalaman kita sebelum kita percaya akan karunia roh tersebut.
Jadi pengetahuan, muncul iman, dari iman itulah kita mengalami menjadi sebuah pengalaman. Betul? Itu dia. Dan ini berlaku sebenarnya di semua lini hidup kita sebagai orang percaya. Saudara tahu firman Allah, lalu muncul iman, lalu iman itu menjadi sebuah bentuk. Itulah yang disebut pengalaman. Kalau sebagai orang percaya kita tidak pernah mengalami bentuk dari iman, kita perlu terus bergumul kepada Tuhan. Sudah. Contoh apa yang saya alami dulu. Satu kali saya lulus dari sekolah Alkitab tahun 2001. Saya ujian skripsi, lulus. Masalahnya saya tidak punya uang untuk memfotokopi skripsi 4 bulan. Itu 4 bulan. Ya. Sementara ada deadline tanggal harus dikumpul. Saya nggak pernah minta orang tua. Saya kuliah itu cuma dikirim sekali saja 250.000 selama 4 tahun kuliah. Sakti nggak? Tuhan sakti. Karena saya kerja di sekolah, makanya saya nggak bayar di sekolah. Saya kerja di sana. Lalu saya berdoa. Saya selalu sebut firman Allah kalau saya berdoa. Tuhan, aku percaya Engkau akan mencukupi aku tepat waktunya. 2 hari lagi deadline Tuhan. Kalau enggak saya nggak wisuda. Nggak ada uang. Satu sore saudara, entah kenapa saya terus berdoa dan itu menimbulkan iman. Saya segar. Nggak ada uang tapi segar. Banyak orang banyak uang tetap nggak segar. Ya makanya Bapak tahu ya. Saya nggak ada uang untuk segera. Saya mandi, entah kenapa waktu itu saya cepat mandi. Padahal biasanya saya mandi agak sore. Saya mandi jam 4 sore. Saya pakai pakaian saya yang paling bagus dan dipandang orang kurang bagus. Karena itu yang saya punya. Saya nggak pernah beli pakaian sudah 4 tahun juga. Dikasih orang saya pakai. Pernah dikasih orang kedodoran, ininya sampai sini. Saya pakai. Ya namanya juga nggak ada. Pernah dikasih orang celana jeans besar sekali, kakinya berkerut, saya ikat nih, orang nggak tahu ada baju. Itulah hidup saya dulu yang mendidikan dari mereka. Lalu saudara-saudara jam 4 sore itu saya mandi, saya pakai baju, saya jalan dari ujung kampus sampai ujung kampus. Itu dari ujung ke ujung itu sekitar 150 meter. Kampus kami itu 4 hektar, 3,9. Berdoa saya percaya, saya percaya. Entah kenapa saya jalan. Wah, saya cuek, orang-orang lain cuek saya berdoa. Tiba-tiba sampai entah udah berapa kali saya bolak-balik itu, sampai di depan kantor ada seorang dosen manggil saya. Kenapa Bu? Ibu lupa. Apa ibu lupa? Kenapa ibu masih muda sudah lupa? Ibu lupa masih gaji kamu. Waktu itu saya dipercaya mengajar bahasa Ibrani kepada di kelas tingkat 2, saya tingkat 4. Saya dikasih 1 mata kuliah untuk saya ajar sama mereka bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani itu mau kita. Rupanya saya punya gaji. Saya nggak diberitahu sebelumnya. Gaji apa lu? Gaji kamu ngajar 1 semester 125.000. Dikasih saya. Langsung sore itu rupanya itulah Tuhan yang udah persiapan saya mandi dulu. Rapi. Karena setelah dapat itu saya langsung bisa mandi. Fotokopi. Karena besoknya deadline. Coba saya begitu nggak persiapan dapat dapat uang. Saya kan pakai dulu kan. Tutup dari fotokopi. Akhirnya saya pergi naik angkot ke Masjid Raya itu di Malang. Karena di situ dia selain fotokopi ada khusus mahasiswa tempatnya fotokopi kampus kan. Nggak boleh tempat lain karena isu teologis fotokopi.
saya potong per bulannya 125.000, 12.500. Tinggal 112.500. Ongkos gini-gini itu. Ketika saya bulan 4 itu hanya mencapai 100.000. Pas uangnya. Saya pulang ke kampus udah nggak megang uang apa-apa, tapi saya menyambi kampus. Pas. Artinya iman yang saya bina itu pengetahuan saya tentang firman Allah bahwa Allah akan mencukupi. Saya nggak tahu bahwa saya digaji, betul nggak? Nggak diberitahu kok. Saya cuma senang aja dapat kesempatan mengajar di kelas itu. Oh, itu kesempatan yang langka, nggak semua orang diberikan kesempatan itu. Tapi saya tidak beritahu bahwa saya ada gaji di sini. Nah itulah. Begitu saya ini gajimu, ya, saya langsung fotokopi itu pas sekali. Saya rencana makan bakso aja gak ada sisa. Gagal saya makan bakso sekali. Tapi skripsi saya terfotokopi 4 eksemplar. Amin. Itu namanya pengetahuan menghasilkan iman, iman menghasilkan pengalaman. Amin. Begitu juga dengan karunia rohani. Kalau saudara sudah tahu ada karunia rohani, miliki iman kepada Tuhan dan miliki pengalaman-pengalaman. Kita harus rajin, tidak boleh malas supaya kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Pakat ya? Baik, dengan cepat. Sekarang kita masuk kepada karunia-karunia pelayanan. Ya, apa tujuan karunia pelayanan diberikan oleh Tuhan? Ya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nanti baca ayatnya sampai terjadi kepenuhan dalam tubuh Kristus. Jadi karunia yang Tuhan berikan itu bukan buat dipamerin. Saya jago main musik nih, wah, tapi dipamerin kalau nggak ada orang, bukan. Kalau engkau jago bermain musik, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pakai, latih dirimu. Kalau engkau jago menari, latih. Makanya penari-penarinya latihan banyak nih. Ya, jangan malas lihat YouTube. Sekarang sudah bisa belajar sendiri, saudara. Nggak ada alasan, nggak ada buku, mak. Gitu. Saya selama kuliah S2, jarang beli buku dari internet semua. Bila itu saya dapat 5.000 lebih. Dari mana? Dari download free. Dikasih kok. Kenapa nggak kita ambil, betul kan? Jangan malas. Ya. Jadi karunia pelayanan untuk memperlengkapi orang kudus, memperlengkapi kita semua. Apa saja itu? Kalau di dalam kitab Efesus itu ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Ada lagi karunia yang lain, karunia pelayanan yang lain. Karunia untuk nasihati, karunia untuk memberi. Tapi jangan disuruhnya, saya nggak punya karunia untuk memberi, jadi saya bebas, saya tidak mau memberi. Bukan itu, saudara. Karunia memberi itu adalah karunia berbelas kasihan, mudah tergerak oleh kasihan. Ya, apa yang kita harus beri, kita beri, betul kan? Apa yang seharusnya mau beri Tuhan, beri ke Tuhan, amin? Jangan dibelanjain. Saya serius, saudara. Saya jemaat kita ini bertumbuh baik. Lalu karunia memberi pimpinan, memimpin. Kalau saudara dipercaya memimpin dalam sebuah perusahaan, di gereja, di mana, itu karunia dari Tuhan. Manfaatkan karunia itu dengan benar, jangan korupsi. Kan korupsi ketahuan, Pak. Ya jangan ketahuan, Pak. Jangan korupsi. Amin. Karunia menunjukkan kemurahan, karunia mengasihi, karunia memberikan pertolongan. Dan banyak lagi karunia-karunia rohani dan pelayanan yang bisa kita munculkan hari ini. Bakat-bakat alami yang Tuhan berikan kepada semua orang. Main musik, ya apapun itu. Kalau engkau punya kemampuan itu, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, karunia roh atau karunia adikodrati. Kenapa disebut karunia roh? Karena karunia dalam kelompok ini bersifat adikodrati, tidak mungkin dapat diperoleh dengan cara-cara manusia, hanya dapat diperoleh dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Pertama, berkata-kata dengan hikmat,
berkata-kata dengan pengetahuan. Ini apa ini? Saya kasih pengalaman. Saya nggak bisa cerita tentang orang lain karena saya nggak pernah tahu. Makanya saya cerita tentang pengalaman. Satu kali kami ibadah pemuda di Papua. Di Papua itu memang ciri khasnya itu meriah. Kami di sana kalau ibadah itu 4 jam saudara. Apa perlu kita tiru itu? Jadi kami mulai jam 9, berarti jam 1 kalau ibadah minggu. Satu kali kami ibadah pemuda, ya gitu, kita ajak maju, kita mau doakan pemuda. Tiba-tiba ada suatu pemuda, perempuan, kamu itu, kenapa Papua? Ya kan, aku Papua kan? Wah, nangis sejauh-jauhnya kan? Saya ragu, kenapa orang? Tuhan kasih karunia katakan pengetahuan dalam pikiran saya. Langsung di dalam pikiran saya itu ada kata-kata yang jelas. Dia dendam sama ibunya. Ibunya menyakiti dia gini. Wih, jelas sekali. Saya datang. Berarti, kenapa kamu dendam sama ibu? Papi kok tahu? Gak usah banyak tanya. Kamu kenapa dendam sama ibu? Cerita lagi. Wes, gak usah nangis cerita. Nah, kalau dia nangis, aku nggak tahu saya. Akhirnya dicerita. Gini, diceritakan perlakuan ibunya, didendam, pokoknya nggak mau ketemu ibunya. Itu namanya karunia perkataan pengetahuan. Satu kali ada jemaat kami, ibu-ibu, kami baptisan air. Ada pemuda gitu, tinggi besar, jemaat kita kerjanya di proyek. Nah, sama gembala saya ini minta dia untuk kalau dibaptiskan orang zaman dulu kan diginiin tuh. Kalau saya kan suruh dulu aja kan. Nah kalau diginiin itu harus ada yang nopang supaya enggak jatuh. Nah laki-laki ini yang nopang. Lalu ibu-ibu yang jadi jemaat kami tiba-tiba berdiri terus datang kepada laki-laki ini. Bisa tuh. Apa yang kamu buat tadi malam? Itu mengecewakan hati Tuhan. Minta ampun. Kepada ibu-ibu ini diberikan karunia perkataan pengetahuan. Dia tahu apa yang dibuat laki-laki ini tadi malam. Dia nggak perlu nanya, kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Nggak perlu. Nggak perlu dia tanya ini. Tuhan berikan dia perkataan pengetahuan. Dia tahu apa yang disebut laki-laki ini. Langsung laki-laki itu, nangis dulu. Lalu akan bertobat. Itu namanya karunia perkataan pengetahuan. Tapi itu nggak selalu diberikan, itu perkataan saja kalau perlu ya. Makanya itu dari Tuhan. Lalu karunia iman, karunia menyembuhkan, mengadakan mukjizat, menafsirkan bahasa roh, bernubuat, membedakan macam-macam roh dan karunia berkata dalam bahasa roh. Itu semua dari Tuhan, nggak bisa dipelajari itu. Makanya kalau ada orang ajarin saudara, mau saya ajari bahasa roh, itu palsu. Karena semua itu datang dari Tuhan. Tapi kalau ada yang mengatakan mau tak ajari kita, nah itu boleh. Karena karunia itu bisa berasal dari manusia lain. Kalau karunia-karunia dikodrati itu tidak bisa. Semua itu harus dari Tuhan. Tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain. Kalau ada orang tumpang tangan kepada saudara nanti, ayo bahasa roh, keliru itu. Karena itu nggak bisa dipelajari, nggak bisa di sekolah, nggak bisa. Itu butuh keintiman dengan Tuhan. Dan itu hak prerogatif Tuhan untuk memberikan kepada siapa. Belum tentu hari ini saya sebagai pendeta diberikan karunia untuk mengadakan mukjizat. Belum tentu besok ini. Itu kalau kita hanya perlu saja. Makanya tidak selalu kalau saya khotbah, kalau saya berdoa, orang sakit sembuh. Nggak selalu itu. Paulus, hamba Tuhan yang sangat luar biasa pun sakit, betul? Matinya bahkan sakit, dia matanya kena kanker. Paulus, tapi nggak apa-apa. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia Tuhan. Tapi Paulus kalau berdoa orangnya boleh. Jadi jangan diejek ya. Pendeta ini doakan orang kok sembuh, dia sendiri sakit-sakit terus. Itu bukan saya ya. Pak Pen ini kayaknya contoh-contoh diri ini. Bukan, mas saya yang begitu sering terjadi. Pendeta ini doakan orang dapat berkat, dia kurang. Karena jemaatnya kurang beli. Maaf saudara itu hanya lupakan.
Ya, jadi semua karunia ini itulah boleh kita dapat dari Tuhan, nggak bisa dari orang lain. Tapi karunia-karunia pelayanan tadi itu bisa kita sekolah, seperti menjadi pengajar, sekolah dong, itulah gembala, sekolah, jadi guru, sekolah, main musik, bisa sekolah, ya, menasihati, ada bukunya ini, ya kan, konseling, pastoral konseling, ada banyak sekali. Tapi khusus karunia dengan supranatural yang kodrat ini, itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Maka rindukanlah karunia-karunia, amin. Rindukan, minta sama Tuhan. Miliki pengetahuan baca. Jangan malas baca Alkitab, jangan malas baca buku-buku rohani. Saya sediakan di sana banyak buku rohani loh, saudara. Saudara mau baca silakan. Oma kemarin udah selesai baca? Belum. Itu bagus banget. Ya, banyak. Satu saja syaratnya, jangan dijual. Kalau minjem, dikembalikan. Ya, saya mau menyembuhkan baca di antara jemaat ini. Ayo jemaat, jemaat, oh jemaat. Ya kan? Minat baca timbulkan. Jangan malas baca, saudara. Saya sekarang terus melatih diri membaca. Buku-buku bagus saya download dari internet, saya baca. Ya, supaya saya sebagai pendeta juga pengetahuan berkata. Ya, amin saudara. Rindukan karunia rohani ini, rindukan supaya apa? Supaya saudara punya bagian untuk menumbuhkan jemaat bersama-sama dengan kita semua. Bergandengan tangan sebagai tubuh Kristus, kita mengambil bagian yang penting dari setiap pertumbuhan jemaat. Amin.